kerugian dari negara, dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Nah, sekarang kok disebutkan bahwa ya kalau palsu kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat palsu pada waktu mengklaim? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa kantor pajak membayar puluhan miliar? Sekarang kita tanya dulu kepada Pak Andi Aswan yang adalah sama-sama soulmate Merah Putih, yang adalah pendukung Jokowi, begitu ya? Ya, jadi saya meluruskan dulu Bang Abang. Ya. Kalau Pak Bung Sylvester itu adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Merah Putih yaitu pendukung Jokowi. Jadi ya, pendukung Jokowi itu ada kelompok relawan. Oke. Ya, kalau saya dari Jokowi Mania. Jokowi Mania. Ya, dan juga sebagai Rumah Juang Jokowi. Rumah Jual Jokowi. Rumah Juang Jokowi itu berkumpul beberapa kelompok relawan-relawan yang mendukung Jokowi, Prabowo, Gibran sekarang. Oke, apakah itu faktor penyebab sehingga Sylvester ini benar-benar kebal? Ya, kalau kita bicara kebal ya tidak ada orang yang kebal di mata hukum. Ya. Pasti Bang Abang walaupun 6 juga. tahun sudah ya. Ya, coba saya. Oke, itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Selama beberapa tahun belakangan ini, pada saat krisis ekonomi dunia, banyak negara memuji ekonomi Indonesia yang membaik di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Namun sejak kemarin, sejak hari Selasa, sejak Anda mensahkan RUU KUH pidana, seluruh dunia membicarakan dan menjadi headline di seluruh televisi di dunia. Terlalu banyak pasal-pasal dalam KUH pidana yang Anda sahkan itu banyak tidak mengandung logika hukum sama sekali dan kewajaran di zaman modern ini. Saya tahu bahwa sebagian besar anggota DPR yang mensahkan RUU tersebut bukanlah ahli hukum pidana. Padahal KUH pidana itu sendiri penuh dengan analisa, penuh dengan muatan filsafat hukum yang sangat dalam, seperti KUH pidana yang adalah buat zaman dulu berasal dari KUH pidana Belanda maupun juga diilhami oleh dari Prancis zaman Napoleon, yang dibuat oleh para ahli hukum, bukan oleh para ahli politisi seperti Anda. Benar-benar pasal-pasal, sebagian besar pasal-pasal dalam KUH pidana itu, saya yang sudah praktek hukum hampir 40 tahun sangat tidak mengerti di era modern ini masih ada produk hukum seperti itu. Para anggota DPR, lihat tuh, goncang di mana-mana para turis segan datang ke Indonesia, dan akhirnya rakyatlah secara ekonomi yang menanggung akibat perbuatan saudara-saudara DPR yang main yes, mensahkan. Anda sendiri mungkin tidak pernah membaca KUH pidana secara mendalam, hanya sekilas. Berani Anda merubah KUH pidana yang begitu dalam artinya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pastikan sudah melihat cuplikan video di bahwasanya kalau Jokowi Gibran tidak cepat ditindak keras bahaya, negara lebih jadi bobrok. Ya, banyak sarjana nganggur, nggak ada pekerjaan, banyak pengangguran di negara kita ini. Nah, proses jadi wapresnya merusak sistem demokrasi. Ya, setelah jadi wapres, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada bobotnya. Nah, yang perlu diselidiki lagi uang dari mana untuk memelihara terumbu. Nah, itu sampai-sampai semua penegak hukum dan institusi lainnya bisa dikuasai.
Nah, mestinya seperti inilah penyampaian TTG atau keburukan negeri ini tentang kesesatan yang menyengsarakan rakyat di republik ini. Nah, mau jadi apa negeri ini? Masa nggak punya ijazah bisa jadi pemimpin? Gimana pemuda kita banyak yang pinter? Ya, jadi teman-teman Wapres nggak punya ijazah SMA, SMP saja ProUd ya, pentesan nggak bisa berpikir luas. Nah, Menteri Pendidikan harus tegas, harus semuanya diperiksa ulah, masalah ijazah DPR, MPR, dan penegak hukum dievakuasi. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya pemilu 2024 memang pemilu haram. Ya, yang dimana dilakukan oleh Jokowi, si presiden terkorup di Indonesia dan terbohong di dunia, atau untuk memaksa anaknya menjadi wapres meskipun belum cukup akal ya. Rakyat 280 juta kalah dengan gerombolan Jokowi. Nah, teman-teman, suruh kembali jadi jual martabak. Ya, nggak layak jadi pejabat yang nggak ngaco ya. Maksudkan itu kemauan rakyat, bukan Indonesia yang ditanya. Nah, rakyat setuju kalau Gibran mundur jadi wapres ya. Tangkap dan adili Anwar Usman dan Jokowi perusaha konstitusi yang sudah ditetapkan. Nah, Presiden Prabowo takut sama geng Solo ya. Dia itu cuman omong-omong di panggung doang. Nah, banyak institusi yang makan duit Jokowi. Jadi bersihkan virus-virus dan parasit-parasit di negeri ini biar Indonesia ini kembali cemerlang ya. Jadi Gibran cocoknya dagang martabak saja dan pisang keju, atau Kaisang cocoknya di dagang kopi sama gorengan. Ya, dia itu tidak cocok jadi wapres negara kita. Lebih baik kita setuju wapres mundur, gak fungsi juga ya, malahan bikin malu bangsa negara kita. Nah, teman-teman, awal mula kegaduhan dan rusak semua undang-undang MK dari Joko Widodo dan Parcok adili Jokowi makzulkan Gibran. Segera Gibran mundur jadi wapres atau segera dimakzulkan paksa. Bahkan tidak punya ijazah SMA kata RT. Jadi rakyat akal sehat waras ya. Bersatu memakzulkan Gibran, jangan berharap dengan DPR yang tidur. Melpem nggak berpihak pada rakyat. Jadi Indonesia banyak yang berpendidikan tinggi. Ada profesor, doktor, atau dekan para jenderal dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa-bisanya tunduk dengan tukang mebel Solo. Sementara anaknya Gibran pendidikannya tidak jelas. Ya, kami rakyat Indonesia setuju banget dengan pemakzulan Gibran dan wakil presiden. Nah, rakyat yang waras punya otak, muak dengan wapres plongo-plongo ngantuk ya, nggak punya ilmu. Nah, bapaknya juga Jenderal TNI dan Polri mohon segera menyelesaikan permasalahan di bumi pertiwi yang kita cintai ini, biar negara kita ini tidak serusak ini. Ya, ini harus demo teman-teman. Presiden Gus Dur aja bisa kok, cuman wapres sulit, tunggu apalagi. Mari kita demo besar-besaran ya untuk membela kebenaran. Nah, karena cacat hukum itulah merekayasa putusan MK No 90 mengkaran konstitusi negara, pengkhianat, dan juga bagi orang yang memperkayasa terbukti bersalah jadi pengkhianat negara Anwar Usman. Ya, jadi teman-teman, negara ini arahnya mau kemana nggak jelas ya. Justru sudah ketahuan lebih negara ini hanya memikirkan suatu keluarga saja. Apakah ini negara masih ada hukum atau tidak ya. Jadi saya merasa yakin ya, kalau kasus wapres juga kasus bapaknya, ijazah palsu tidak selesai sesuai keinginan rakyat ya, maka saya yakin negara ini tidak akan aman, selalu rusuh dan tidak percaya lagi terhadap pemerintahan dan hukum, sehingga bisa terjadi anarkis ya, itu menurut penglihatan saya. Nah, teman-teman, ya udahlah mundur saja sebagai wapres, rakyat udah banyak yang tahu. Ya, cacat hukum pencalonnya alias nggak benar prosesnya. Nah,
itu sebenarnya ratusan orang-orang pinter S2, S1 dan juga S3, Prof. Dr. puluhan Jenderal Bintang 1 ya 2 3 dan kok bisa mengalahkan dan mau dikalahkan disetir oleh seorang anak ingusan. Nah, itu sebenarnya pelongo-pelongo atau rusak dirusak negara ya oleh bapaknya yang masih serakan, tak tahu malu ya, akan hidup 100 tahun lagi. Nah, berkuasa terus dengan akal liciknya atau bohongnya. Nah, tipu mustahil dengan kebanggaan selembar ijazah palsu, punya 2 gelar IR dan DRS, yaitu haji yang takut dosa, nggak takut azab, tapi takut Tuhan Sang Maha Agung. Nah, teman-teman, jika sudah turun baru terkuak apa niat busuk oligarki ya, menaruh orang di kurang cerdas negara ini. Seluruh rakyat Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sangat setuju bapak moyang dan anaknya dimundurkan. Jadi ini wapresnya termul yang jumlahnya tidak seberapa. Rakyat yang waras otaknya Gibran segera dimakzulkan. Kalau nggak diperiksa mundur, nggak bakalan mundur muka tembok ya. Makin hancur negara ini kalau dipimpin orang seperti itu. Nah, Gibran harusnya mundur dan Jokowi harus adili, Ternak Mulyono harus tangkap juga, mereka meresahkan. Nah, teman-teman, kenapa ya negara tak berdaya menghadapi Mulyono atau keluarganya? Ya, karena kalau Joko Widodo dan Gibran tidak diurus khususnya sampai kelar, lebih baik Indonesia bubar, tiap-tiap provinsi memerdekakan masing-masing rakyat dibuat gaduh, atau terus-menerus oleh pemimpin yang munafik. Nah, DPR itu sebenarnya setahu saya singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Wakil Rakyat. Kenapa tak mengerti keinginan rakyat ya? Apakah telah dungu atau keenakannya dan lupa janji sehingga tak tahu lagi apa yang harus dilakukan di tengah gencarannya tuntukan rakyat untuk dimakzulkan Gibran? Ya, jadi jika partai pengusung bukan saja, maka perlu gerakan boykot atau partai pengusungnya di musim pemilu yang akan datang. Nah, oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.